Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tuhan, buat kami mengerti malam hari ini akan isi hati Tuhan. Kenapa terjadi Natal 2000 tahun yang lalu? Bahkan jauh sebelum 2000 tahun yang lalu Engkau telah merancangkan kelahiran Kristus Yesus bagi setiap kami manusia-manusia yang berdosa. Tuhan, malam hari ini izinkan kami mengintip, menelisik isi hati Tuhan. Dan buat kami mengerti bahwa kasih-Mu yang begitu besar yang membuat Engkau merelakan diri-Mu menjadi manusia bersama-sama dengan kami. Sebentar firman Tuhan kami akan dengarkan, Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, sebuah kisah nyata, sepasang suami istri di Amerika, mereka mengadopsi satu anak umur 8 tahun, anak wanita. Biasanya kalau mengadopsi ketika anak itu sudah cukup berusia, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena dia sudah mengenal banyak hal selama 8 tahun itu. Dan rupanya anak yang diadopsi umur 8 ini, Bapak Ibu Saudara, dia sudah pernah sebelumnya diadopsi oleh keluarga yang lain. Lalu kemudian dikembalikan kepada semacam panti asuhan begitu, karena keluarganya yang sebelumnya merasa tidak bisa cocok dengan anak ini setelah berapa tahun, lalu kemudian dikembalikan. Waktu sepasang suami istri ini mendapatkan data ketika dia mengadopsi, kemudian dari pihak organisasinya memberikan data, diceritakan bahwa anak ini sebenarnya sangat suka sekali pergi ke Disneyland. Saudara tahu Disneyland ya, itu tempat impian bagi semua anak-anak. Anak ini suka banget pergi ke Disneyland, tapi selama dia diadopsi di keluarga pertama, dia tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki ke Disneyland, meskipun keluarga yang mengadopsi dia sudah berkali-kali pergi ke Disneyland. Kenapa saudara? Rupanya keluarga yang mengadopsi dia sebelumnya ini memang agak mendiskriminasi. Jadi yang diajak hanya anak kandung saja, sedangkan anak adopsi ini tidak pernah diajak dan selalu ditinggalkan di rumah. Tapi anak kecil ini berpikir kenapa dia tidak diajak ke Disneyland, lalu dia punya analisa dan dia mengira, ini perkiraan seorang anak kecil. Dia mengira karena dia sering nakal, maka kemudian orang tua adopsinya berpikir tidak mau mengajak dia ke Disneyland. Itu adalah yang ada di pikiran kepala dia. Maka kemudian ketika sepasang suami istri ini mengadopsi anak ini ketika sudah umur 8 tahun, mendapatkan cerita-cerita seperti itu, sang ayah berpikir begini, aku pengen ajak anak ini ke Disneyland, karena itu adalah impian dia, gitu kan. Lalu kemudian dia ngomong sama anak ini, waktu sudah diadopsi, sudah hidup bersama, dia ngomong, bulan depan kami akan ajak kamu jalan-jalan ke Disneyland. Wih, anak ini senang sekali saudara. Lalu apa yang terjadi? Selama 1 bulan itu saudara, anak ini nakal sekali. Entah kenapa tiba-tiba berubah total. Nakal, membuat keonaran, bikin masalah, bikin semua satu rumah tuh jengkel sekali. Dan kemudian papanya berasa kayak, kenapa ya ini anak kok tiba-tiba jadi kayak gini? Nakal sekali. Lalu kemudian kurang 1 minggu ketika mereka mau pergi ke Disneyland, kenakalan anak ini sangat memuncak sampai satu rumah itu marah sekali sama anak ini. Kemudian ayahnya memanggil anak ini dan bilang, kenapa sih kamu? Kamu kenapa bersikap seperti ini? Lalu anaknya bilang begini, pasti papa gak akan ajak aku ke Disneyland kan? Loh, kok kamu bisa mikir begitu? Ya, kalau aku nakal kayak gini, pasti papa gak akan ajak aku ke Disneyland kan? Lalu ayahnya sempat kaget karena sebenarnya papanya gak kepikiran itu sama sekali sih. Walaupun ini anak nakal, mereka memang sudah planning mau pergi ke Disneyland dan akan tetap dijalankan planningnya. Tapi ketika anak ini nanya, iya papa pasti batal kan ajak aku ke Disneyland karena aku nakal. Saudara, papanya mulai mengerti, rupanya anak ini tanpa sadar mencoba ingin ngetes papanya. Tanpa sadar, tanpa disengaja. Kadang anak-anak bisa begitu ya saudara ya. Dia gak nyadar lagi coba ngetes kasih saudara sama dia. Tapi jangan disalahin karena dia masih anak-anak. Nah saudara, lalu papa ini bilang sama anak ini begini. Kita akan tetap pergi ke Disneyland. Walaupun papa gak suka karena kamu nakal sekali sebulan ini dan papa berharap kamu tidak seperti ini lagi. Tapi karena kamu adalah keluarga kami dan kita sudah planning pergi ke Disneyland, kita akan tetap ke Disneyland. Nah papanya berpikir sejak malam itu kurang seminggu kan.
akan berubah, suasana pasti akan berubah. Anak ini jadi baik karena sudah dipastikan akan tetap pergi ke Disneyland. Tapi apa yang terjadi saudara? Seminggu ini anak ini tetap sama, nakal. Tetap membuat onar, tetap bikin masalah, bikin jengkel satu rumah saudara. Sampai H-1 saja, masih bikin keonaran. Tapi keluarga itu sudah membuat rencana, mereka akhirnya tetap pergi ke Disneyland dan anak ini tetap diajak saudara. Lalu mereka menikmati seharian, main, ketemu Mickey Mouse, Donald Duck yang ukurannya super jumbo ya kan. Kalau saudara lihat di komik kan kecil-kecil ya. Kalau saudara ke Disneyland seukuran lebih gede dari saudara ya. Perutnya apalagi gitu kan. Wow, mereka senang sekali seharian, kemudian pulang. Anak ini capek, lelah sekali karena saudara kalau ada yang pernah pergi kayak ke Dufan gitu ya. Dari pagi sampai tutup, saudara pulangnya kayaknya cuma satu yang diinginkan, kasur. Ya kan saudara. Udah gak pengen mandi, makan kalau bisa gak usah, cepetan tidur, teler banget. Nah anak ini juga begitu saudara. Dia lelah, dia capek sekali kemudian dia tidur di atas kasurnya lalu papanya mendatangi dia dan bertanya begini. Gimana pertama kali pengalaman kamu ke Disneyland? Seneng gak? Wah seneng banget papa. Terus apa yang kamu rasakan? Pengalaman apa? Lalu kemudian dia sambil lelah karena dia sudah mau tidur, dia mengucapkan kalimat gini. Akhirnya aku pergi ke Disneyland bukan karena aku anak yang baik, tapi karena aku anaknya papa. Saudara, kenapa saya ceritakan ini sebuah kisah nyata? Saudara mesti tahu, Tuhan cinta kepada kita bukan karena kita baik, saudara. Tuhan cintakan kepada kita karena kita ini miliknya Dia, saudara. Dia mencintai kita jauh sebelum kita tahu mana yang baik, mana yang salah, saudara. Tapi Dia sudah mencintai kita duluan, kenapa? Karena kita ini miliknya Dia. Di saat semua Tuhan lain di luar sana, saudara, meminta kita menjadi lebih baik dulu supaya Tuhan itu bisa mencintai kita. Kristus berbeda, Dia mencintai kita bukan karena kita sanggup berbuat baik, tapi karena kita adalah nafasnya sendiri, saudara, yang ditiupkan. Di saat agama lain meminta menuntut kita untuk kita harus sempurna dulu, maka Tuhannya akan menerima kita. Sebaliknya Kristus menerima kita dulu, justru di saat kita sama sekali tidak sempurna, saudara. Karena cinta bukan lagi cinta jika ia diberikan hanya pada saat seseorang pantas untuk dicintai. Beberapa langsung bingung, apa sih Pak maksudnya Pak? Ya, saya ulang saudara, cinta tidak bisa lagi disebut sebagai cinta kalau cuma dikasih sama orang-orang yang pantas untuk dicintai. Saudara, hanya karena dia baik, oh dia pantas nih untuk dicintai, maka kita mengasihi dia. Oh dia ganteng, ya dia cantik sekali, ya dia kaya, dia bodinya bagus, makanya kita mengasihi dia. Saudara, kalau cuma kayak gitu semua orang bisa. Oh dia sering traktir saya Pak, makanya saya mengasihi dia. Saudara gak butuh jadi orang Kristen untuk melakukan itu. Kalau cinta hanya diberikan kepada orang yang pantas, itu namanya bukan cinta, itu namanya kompensasi, saudara. Sama kayak kita di perusahaan, bagus kamu jualannya tembus target, kasih bonus. Sama, wih istriku tiap hari masakin aku, ya aku nggak minta dia masakin aku terus. Wih pakaianku belum aku pakai, udah dicuci lagi, padahal belum sempat dipakai, udah dicuci lagi. Luar biasa istriku, itu sebabnya aku sayang sama dia. Saudara itu bukan cinta, itu kompensasi karena saudara menerima kebaikan dari orang ini lalu saudara mengasihi dia. Cinta baru benar-benar nyata justru waktu saudara ketemu orang yang tidak pantas untuk dicintai. Saudara, saya ingat 7 tahun yang lalu, saya masih tinggal di Medit sini saudara, Tanjung Duren. Satu malam saya bertengkar dengan istri saya. Salah satu pertengkaran yang termasuk yang paling besar dalam sejarah kami menikah itu ada beberapa titik kami menikah, kami bertengkar tuh sangat heboh sekali. Nah ini salah satunya saudara. Kami sudah mau tidur, kami tuh punya kebiasaan gini, kalau mau tidur ngobrol. Nah itu masalahnya saudara ya. Mau tidur, kami ngobrol, namanya pillow talk, obrolan di atas bantal gitu kan saudara. Ngobrolnya ngalor ngidul gak jelas, tapi hari itu malam itu saudara, saya bahkan sudah lupa apa yang membuat kami berantem. Tapi malam itu saudara, saya ngucapin satu kalimat apa yang bikin ngasrek istri saya, lalu dia ngomong balik ke saya, bikin saya ngasrek, lalu kami udah mulai kereyep-kereyep mau tidur, tiba-tiba mata terbuka saudara.
Karena sibuk berbalas, bukan berbalas pantun, berbalas serangan konflik saudara. Ya, kami mulai ribut dan ketika kami mulai ribut saudara, kondisinya wah udahlah kacau banget saudara. Kita udah ngantuk, pengen cepat selesai ributnya. Saudara pernah nggak yang suami istri atau yang punya pasangan, pengen udahan, tapi semua yang saudara ucapkan dalam rangka untuk memperbaiki suasana, malah bikin tambah buruk. Nah, ada yang pernah kayak gitu? Minta maaf pun malah minta maafnya jadi bikin berantakan. Enggak minta maaf juga jadi berantakan. Jadi malam itu saudara sampai jam 4 subuh, itu semuanya kacau lah. Mau ngomong apa, mau gimana juga salah semua. Ada masanya dalam pernikahan tuh kayak gitu. Apa aja salah gitu kan ya. Hal yang kita pikir baik pun salah. Nah itu terjadi malam hari itu. Dan saya sudah nggak tahan, saudara, saya marah, saya kesel, saya stres, saya frustasi, semua gabung jadi satu. Saya masih ingat malam itu saya meledak, saya berteriak, wah kayak orang gila saudara. Lalu saya pukul pintu kamar apartemen saya, saudara saya kurus begini tapi lumayan ternyata. Karena pintunya penyok saudara. Ya, jadi waktu dijual lagi harga agak turun karena, nah ini pintunya penyok gitu saudara ya. Wah saya ingat saudara itu masih di Medit pasti satu lorong bangun itu saudara. Kalau di Medit itu susah saudara, Anda berantem sedikit aja tetangga langsung denger. Apalagi saya teriak, wow mungkin itu langsung tetangga langsung, kayaknya seru nih. Ya, infotainment gratis gitu kan ya saudara. Nah itu terjadi malam itu. Saya pukul, dan istri saya kaget. Karena ya saudara lihat saya lah, wajah saya kan kalem, baik, sabar kan gitu kan saudara ya. Siapa yang menyangka, saya pun tidak menyangka. Dan saudara setelah saya pukul pintu itu, saya sendiri juga begini. Kok saya kayak gini sih? Kacau banget sih. Kok saya, udahlah saudara. Suasana hening, gak ada yang ngomong. Lalu saya duduk, saya pikir begini, udahlah pernikahan ini selesai. Saya gak bisa pertahanin. Saya gagal menguasai diri saya sendiri, saya gagal mengendalikan pernikahan ini. Udahlah ini gak bisa diterusin nih kayak gini. Saudara, saya duduk, itu perasaan udah gak marah lagi, tapi berganti dengan putus asa, kecewa, frustasi, semua gabung jadi satu. Dan saya merasa gagal, saudara. 10 menit diam, lalu tiba-tiba istri saya mendatangi saya. Dia gak ngomong apa-apa. Lalu dia duduk di sebelah saya, saudara. Terus dia peluk saya. Nggak ada omongan apa-apa, dia peluk saya. Lalu kami cuma bisa meneteskan air mata. Saya minta maaf, dia minta maaf. Selesai, dalam hati kok nggak dari tadi ya kayak gini ya, udah 4 jam kenapa. Tapi malam itu saya tahu apa artinya cinta. Di saat saya menunjukkan sisi saya yang paling buruk, yang paling tidak pantas dicintai, justru istri saya mendatangi saya, memberikan cinta yang tidak pantas untuk saya terima itu, tapi itu yang saya butuhkan saat itu. Itulah Tuhan sama kita, saudara. Saudara mesti tahu, kita tidak akan pernah tahu betapa kuatnya cinta tanpa adanya kelemahan untuk dicintai. Saudara akan tahu betapa kuatnya cinta Tuhan kepada saudara, justru ketika saudara tahu bahwa saudara ini banyak kelemahan. Makin saudara merasa gini, Pak, saya tuh mau datang Natal sebenarnya malu Pak, ya karena saya setahun ini saya bukan hanya bikin dosa, saya bergelimang di dalam dosa. Lalu saya ketika diajak datang Natal, saya sebenarnya malu, saya pengennya Natal nanti aja kalau udah kudus saya baru datang Natal. Saudara, justru karena engkau belum kudus maka engkau perlu datang Natal. Karena engkau akan tahu betapa kuatnya Tuhan mengasihi engkau waktu engkau datang dengan kelemahanmu saudara. Karena kita mengatakan bahkan kelemahan kita, dosa kita tidak cukup kuat untuk menghalangi Tuhan mengasihi kita, saudara. Makanya cinta itu bukan perasaan. Cinta itu adalah sebuah tindakan yang didasarkan kepada keputusan atau komitmen atau covenant, saudara. Istri saya mungkin kesel sama saya. Dia mungkin kecewa, kenapa saya pukul-pukul pintu, harga jadi turun propertinya. Dia mungkin shock, dia mungkin kaget. Saudara, saya yakin waktu saya berteriak pukul pintu itu, dia tidak langsung jatuh cinta sama saya. Enggak, pasti. Saya bisa jamin dia tidak sedang berbunga-bunga. Saudara, kalau engkau menggantungkan cinta hanya kepada perasaan, perasaanku lagi gak oke nih, gue gak mau ngomong sama dia. Saudara, cinta itu bukan perasaan. Suka itu perasaan. Jatuh cinta itu perasaan. Seneng itu perasaan. Tapi kalau cinta itu apa? Gak peduli apa perasaanmu, engkau memutuskan untuk mencintai. Itu Tuhan kita.
Dia mungkin kecewa lihat manusia kenapa makan buah terlarang. Dia mungkin merasa kaget dan terluka karena kenapa makhluk yang paling berharga yang aku ciptakan memilih untuk meninggalkan dan menolak aku. Tapi perasaan itu tidak pernah mengendalikan dia karena dia sudah memutuskan. He makes covenant with us. Dia berjanji bahwa dia akan tetap mengasihi kita, saudara. Tidak peduli apapun yang kita alami hari ini. There is love. Makanya 1 Petrus 1 ayat 20, saudara. Yesus telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Dalam terjemahan lain, versi The Message bahasa Inggris saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia bunyinya begini. Meskipun baru akhir-akhir ini kehadiran Kristus dinyatakan, ingat saudara ini kitab ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi akhir-akhir ininya bukan akhir-akhir ini kita. Tapi akhir-akhir ini waktu kitab ini ditulis. Berarti jaraknya sekitar 40 tahun dari sejak kematian Yesus kurang lebih. 30 sampai 40 tahun. Meskipun baru akhir-akhir ini kehadiran Kristus dinyatakan di tengah kita. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa dia suatu saat akan melakukan ini untukmu. Melakukan ini apa? Lahir untukmu. Sudah mungkin ada yang bingung begini. Loh, dunia belum diciptakan, manusia aja belum ada. Kok Yesus sudah dipilih untuk lahir ke dunia dan disalibkan lalu mati menebus dosa kita? Kok bisa gitu? Saudara, saya ceritakan dengan singkat, tolong saudara fokus, bilang sama kiri kanannya yang ini penting gitu, 1, 2, 3. Yang ini penting. Kalau kebetulan Anda bilang yang ini penting, terus dia tidur, bangunkan dia saudara. Ya. Karena ini benar-benar penting. Bagaimana mungkin saudara, manusianya aja belum diciptakan, dosanya aja belum terjadi. Kok Tuhan sudah memilih Yesus, Bapak memilih Yesus untuk nanti lahir. Saudara saya beritahu begini, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia ciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih, betul? Saudara bisa memilih kan baju apa yang mau dipilih hari ini, mau dipakai hari ini, betul? Waktu Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan dengan kemampuan untuk bisa berkata ya kepada Tuhan, atau bisa berkata tidak kepada Tuhan. Manusia bisa memilih untuk ikut Tuhan atau menolak Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk menolak dia. Bahaya sekali saudara. Kalau saya jadi Tuhan, saya ciptakan manusia dengan kemampuan untuk menolak saya akan mikir begini, gimana kalau nanti beneran mereka menolak saya ya? Tapi kenapa Tuhan gak ciptakan kita kayak robot? Saudara, robot gak akan bisa menolak karena diprogram untuk say yes gitu kan saudara. Tapi saudara kan gak mau menikah dengan robot. Saudara mau gak menikah dengan orang yang tiap pagi jam 6 pagi dia akan bangun, lalu dia akan datengin saudara, lalu dia bilang begini, I love you, I love you, I love you, 3 kali saudara. Setiap hari jam 6 pagi. Suruh marahin dia, dasar kamu robot jelek dan sebagainya bla bla bla. Tetap jam 6 pagi dia akan datang. I love you, I love you, I love you. Saudara hina dia, saudara pokoknya lakukan hal yang buruk semuanya sama dia. Dia jam 6 pagi akan tetap datang. I love you, I love you, I love you. Mau gak menikah sama yang kayak gitu saudara? Lo kok gak mau, kenapa? Kan bagus, dia I love you terus setiap hari. Karena itu bukan cinta. Itu bukan hubungan, itu robot saudara. Nah Tuhan gak pengen ciptakan manusia yang kayak robot. Dia pengennya mendapatkan hubungan yang intim dengan kita saudara. Makanya dia ciptakan manusia dengan kemampuan untuk bisa berkata tidak. Tapi bahayanya manusia akan berdosa. Tapi kenapa Tuhan tetap ciptakan juga walaupun manusia punya potensi untuk berdosa? Karena begitu sayang Tuhan sama manusia. Begitu pengen dia terhadap manusia. Dia tetap ciptakan juga. Loh nanti kalau bikin dosa gimana dong? Itu sebabnya jauh hari bahkan sebelum diciptakan. Allah Bapa berkata, kalau sampai nanti manusia bikin dosa, ini kurang lebih di Alkitab gak ada, jangan dijadiin doktrin ya. Ini untuk memberikan gambaran aja sama saudara. Nanti kalau suatu saat manusia bikin dosa, Yesus kamu siap untuk menebusnya. Yesus bilang, siap saudara. Belum terjadi penciptaan, tapi mereka sudah berdiskusi kurang lebih dan mereka berkata begini, kalau sampai benar nih nanti manusia bikin dosa, melawan kita, Yesus engkau dipilih untuk lahir di dunia, mati buat mereka. Dan Yesus berkata, siap Bapak, aku akan melakukannya. Ngapain? Emangnya manusia setelah berdosa Tuhan gak bisa bikin makhluk lain yang lebih sempurna?
Bisa. Saudara, pertanyaan saya begini, kenapa Yesus harus capek-capek dari surga, meninggalkan tempat yang terbaik yang ada di alam semesta ini, hanya untuk menghampiri kita yang bahkan tidak pantas untuk dicintai? Kenapa, saudara? Emangnya tanpa kita surga jadi kosong gitu? Sepi banget nih surga, gak ada manusia. Yuk kita selamatkan manusia, yuk biar rame-ramein surga. Saudara pikir surga begitu senyap, gak ada yang nyanyi, gak ada pujian, sehingga dia butuh kita untuk di sana jadi choir? Enggak, saudara. Suara malaikat jauh lebih bagus dari kita. Bahkan suara terbaik kita di Abaloh Barat sama malaikat mungkin baru 1/10 aja belum. Saudara. Saudara pikir Tuhan galau dan sedih kalau gak ada manusia di atas sana. Tuhan akan gini, malang sekali surga ini. Aduh, kita tutup aja nih, bangkrut nih habis ini surga ya. Gak ada manusia. Saudara, enggak. Tuhan dan surga tidak butuh manusia, tapi Tuhan menginginkan manusia. Butuh dan ingin dan pengen tuh beda, saudara. Namanya butuh tuh gini, sudah lapar pulang dari sini, kelaparan, udah lemes banget ya, disuruh mari kita memuji Tuhan. Ogah, lemes ya kan. Sudah lapar, maka saudara butuh makan, itu namanya butuh. Tapi kalau pengen tuh gini, sudah kenyang, udah gak kelaparan, sudah sehat walafiat, lihat babi guling, pengen makan. Nah itu pengen, saudara. Enggak butuh, tapi menginginkan. Karena mungkin saudara begitu besar kasih saudara pada babi guling. Sehingga saudara merelakan diri saudara untuk mengeluarkan 10.000, 20.000, 30.000 demi mendapatkan babi guling itu. Saudara nangkap maksud saya enggak? Tuhan tidak butuh manusia, tapi dia menginginkan begitu rupa sampai dia turun dari atas surga menjemput kita, saudara. Makanya saya beritahu, kedurhakaan manusia tidak mampu menyurutkan kuatnya cinta Tuhan kepada manusia, saudara. Saudara pikir, karena saya berdosa Pak, karena saya itu kemarin habis bikin dosa gini-gini, sehingga Tuhan langsung ilfil, bikin dosa, gak mau lagi. Saudara meremehkan cintanya Tuhan. Karena cintanya Tuhan gak berdasarkan perasaan. Tuhan tidak bisa ilfil sama kita, saudara. Kenapa? Karena sejak sebelum kau diciptakan, dia sudah memutuskan dan membuat covenant bahwa dia akan tetap mengasihi saudara loh. Maka ketika saudara benar-benar bikin dosa pun, itu tidak menyurutkan dia. Malah itu memacu dia untuk turun dari surga dan mendatangi saudara. Saudara, saya beritahu Natal tuh kenapa keren banget. Makanya saya suka sebel. Ini saya curhat ya saudara, jangan marah ya. Saya suka sebel kalau orang datang Natal kayak datang kebaktian penghiburan. Saudara, ini kelahiran bukan kematian, saudara. Nyanyi wajahnya flat gitu kan. Dikasih kado, makasih ya. Gak ada lagi ya. Dapat udah lumayan. Ya. Saudara, kalau saudara ngerti Natal tuh betapa kerennya. Nih saya beritahu saudara, kenapa Natal tuh betapa dahsyatnya. Gini saudara, bukti dari cinta adalah kehadiran. Kalau saudara ngomong sama seseorang gini, aku mengasihi engkau, aku cinta kepadamu. Tapi saudara gak pernah nongol dalam hidupnya, saudara gak pernah memberi waktu dalam hidupnya, saudara gak pernah hadir di dalam hidupnya, saudara bohong. Karena bukti dari cinta itu apa? Hadir, nyata kehadirannya. Natal adalah bukti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Kristus disebut namanya Immanuel. God is among us. God is with us, saudara. Dia hadir. Kenapa dia perlu hadir? Karena dia tahu hidup di dunia ini berat, saudara. Dia tahu hubungan banyak melukai kita. Jangankan hubungan sama teman, sama keluarga saja. Orang tua kita melukai kita, anak kita melukai kita, kakak adik kita melukai kita. Pasangan kita yang mengaku paling cinta sama kita saja melukai kita dan kita struggling, saudara, untuk bisa bersama dengan dia. Hidup di dunia begitu lelah, begitu mengerikan. Cari duit gampang atau susah, saudara? Ya gampang ya, ada yang gampang memang, betul. Saudara, hidup di dunia ini banyak pergumulannya, banyak perjuangannya. Dan Tuhan tidak mau dari atas surga sana bilang begini, Cayo, ya, semangat. Kalau orang Korea bilang fighting, gitu saudara. Tuhan kita bukan penonton, makan popcorn sambil menikmati manusia bergumul di dunia. Kasihan ya, cepetan deh balik surga ya. Aduh, menderita banget. Enggak, saudara. Tuhan kita waktu melihat kita berjuang di dunia ini, dia tidak tahan hatinya karena kita anaknya. Dia ikut hadir.
bersama, ikut jalanin perjuangan itu bersama, saudara. Saudara, apa sih yang paling menenangkan di dunia ini? Kecuali ketika engkau tahu bahwa engkau tidak sendirian. Yang paling menderita di dunia ini, kalau engkau merasa dan engkau menyadari, engkau gak punya siapa-siapa, engkau sendirian. Wah, itu paling menderita, saudara. Makan sendiri, nyuci sendiri, gitu saudara. Itu paling melelahkan. Makanya saudara suka cari teman kan kalau mengalami kemalangan. Saudara lagi ngantri panjang, pengen beli apa gitu kan. Pas giliran saudara udah nyampe, maaf Pak sudah habis. Ya udah habis. Tapi saudara lihat di belakang masih banyak yang ngantri. Wih, puji Tuhan saya gak sendirian. Ya saudara seneng kan? Menyadari bahwa saudara tidak sendirian. Saudara, Tuhan tuh tahu penderitaan kita di dunia, betapa sulitnya kita menjalani hidup di dunia. Itu sebabnya Dia hadir sebagai bukti Dia mencintai kita. Dan bukan cuma hadir, Dia menyertai kita, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 9 adalah ayat tema kita, Love is the strongest. Versi terjemahan TSI. TSI itu terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia, saudara. Dan inilah caranya Allah menyatakan kasihnya, cintanya kepada kita. Gimana caranya Dia menyatakan cintanya? Waktu Dia mengutus anaknya yang satu-satunya ke dalam dunia ini, supaya kita bisa menerima hidup yang selama-lamanya melalui anaknya. Saudara, Bapa mengutus Kristus supaya apa? Supaya kita yang terima hidup loh, saudara. Bapak mengutus Kristus gak dapat apa-apa. Dia rugi sebenarnya. Dia kehilangan sesuatu sebenarnya. Dia gak dapat apa-apa. Supaya apa? Supaya kita yang mendapatkan, saudara. Makanya saya tuh kalau nyanyi lagunya Hillsong, saya tuh selalu tergetar hati saya. Terutama di bagian You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Tuhan gak pengen surga gak ada kita. Itu sebabnya Dia bawa surga turun menjemput kita dalam rupa Kristus. Natal, saudara. Bukti bahwa Dia menginginkan kita lebih dari siapapun, saudara. Ayat 10. Maka nyatalah kasih yang kuat itu, yang luar biasa itu. Kasih yang luar biasa bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika Allah mengutus anaknya untuk menjadi kurban pendamaian yang menghapus dosa kita di mata Allah. Saudara, salah satu bukti cinta yang terakhir, habis ini kita akan melakukan penyalaan lilin bersama, saudara. Salah satu bukti cinta adalah inisiatif mendatangi lebih dulu, saudara. Bukti bahwa kita mengasihi seseorang adalah kita gak lihat apakah dia telah mengasihi kita lebih dulu atau enggak. Tapi kita yang melakukannya lebih dahulu. Dalam pernikahan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi pasanganmu, engkau gak menunggu dia minta maaf duluan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi dia, engkau yang akan minta maaf lebih dulu. Tapi aku gak sanggup, Pak. Lihat wajahnya, tuh lihat. Tampangnya tidak layak. Justru karena dia tidak layak, makanya butuh cinta, saudara. Makanya Anda diminta untuk mengasihi dia karena dia tidak layak, saudara. Coba suami istri boleh hitungan ketiga, lihat wajah pasanganmu. 1, 2, 3. Saya gak tahu apakah saudara berangkat tadi berantem dulu. Karena mungkin istrinya make up kelamaan, ya kan. Suaminya lupa mau bawa barang, aduh ketinggalan, balik rumah dulu. Soalnya saya punya pengalaman, saudara. Event-event besar seperti ini kadang-kadang mendatangkan konflik di tengah jalan. Ya kan. Saudara, Tuhan gak tunggu kita mendatangi Dia dulu karena Dia tahu kita gak akan sanggup datengin Dia, saudara. Itu sebabnya Dia yang lebih dulu berinisiatif mendatangi kita. Maka saya tutup dengan ayat yang terakhir ini, saudara. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saudara simak baik-baik, ini ayat yang menggetarkan hati saya setiap kali saya membacanya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari apa saudara? Kasih Allah yang ada dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Nggak akan ada yang bisa memisahkan kita. Saudara pikir dosamu akan memisahkan kau dari Tuhan? Saudara terlalu meremehkan Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, tapi dosa tidak pernah bisa memisahkan Tuhan dari kita. Saudara, makanya lagunya Hillsong kan ada begini. My sin was great, your love was greater. Dosa saya besar, tapi cintamu jauh lebih besar. Itu sebabnya engkau tetap mendatangi kami. Saudara, apa sih yang saudara cari di dunia ini? Apa sih yang saudara cari di dunia ini? Saudara cuma membutuhkan dikasihi kan sebenarnya. Saudara punya duit banyak supaya apa sih? Supaya semua orang senang sama saudara, puji saudara, menerima saudara, mengasihi saudara kan? Apa sih yang saudara cari di dunia ini? Penerimaan, dikasihi, diterima tanpa syarat. Itu saudara. Tapi aneh kenapa Yesus menawarkan itu saudara gak mau. Kenapa setiap Natal kita mendengar kabar, hey Yesus turun loh dari surga demi kita. Saudara bilang, whatever terserah karepmu. Kenapa saudara? Padahal itu yang saudara cari di dunia ini. Maka malam hari ini, sore hari ini saudara, sebelum kita melakukan penyalaan lilin sebentar lagi saudara, saya ingin men-challenge saudara begini. Kalau engkau sudah mendengar kabar betapa Tuhan mengasihi saudara, bahkan tidak ada yang menghentikan kasihnya untuk dia ingin menjumpai saudara. Tidak ada yang menahan dia. Saudara masih ingat cerita anak bungsu yang hilang? Waktu anaknya balik, dikatakan bapaknya berlari saudara. Bapaknya bukan nungguin dari jauh bilang gini, sini lu anak kurang ajar, sini. Enggak saudara. Waktu bapaknya lihat, anaknya nongol. Bapaknya berlari, bahkan dikatakan pada zaman itu orang kaya, bapaknya yang kaya itu pakaiannya pakai jubah mirip kayak daster, saudara tahu ya, yang terusan, nggak kayak saya begini. Saudara kalau dia mau lari, dia harus ngangkat dulu itu dasternya saudara, jubahnya diangkat, dicincing dan lari saudara. Dan pada zaman dulu orang kaya kalau melakukan itu menjadi bahan tertawaan karena memalukan. Tapi tahukah saudara, Bapa di surga akan menempuh jalan yang paling memalukan, paling hina, paling menyakitkan sekalipun. Demi supaya bisa ketemu saudara hari ini di Natal ini. Sudah duduk di ruangan ini gak kebetulan. Engkau sudah dengar kabar Natal bertahun-tahun, tapi dengarkan saya di tahun ini. Tuhan tidak lelah untuk memanggil engkau kembali. Tuhan menanti engkau, menunggu engkau, bahkan menjumpai engkau sore hari ini. Maka apa jawabmu saudara sore hari ini? Kalau dia bisa memunculkan dirinya di depan sini dan dia berkata, aku mengasihi engkau. Tapi aku berdosa Pak. Dia akan tetap jawab begini, aku sayang engkau. Tapi aku gini. Dia gak akan berubah, dia akan tetap ngomong gini, aku sayang engkau. Cukup. Saudara malam hari ini, sore hari ini, saya ingin mengajak saudara, siapakah di antara kita yang ingin menerima kasih Tuhan yang besar ini? Sudah mungkin sudah berkali-kali dengar kabar Natal, tapi sudah belum pernah sungguh-sungguh serius mempertimbangkan untuk meresponinya. Sudah masih hidup sesuka hati, seenaknya sendiri. Sudah mau gak sore hari ini? Sudah bilang sama Tuhan begini, Tuhan mulai Natal tahun ini, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, selama firman Tuhan dibagikan, sudah merasa tahun ini tahun yang gagal. Sudah Kristen, sudah bertobat, sudah melayani, sudah bahasa roh, bahasa kuda, bahasa semua pun saudara ya. Sudah melakukan banyak hal. Tapi sudah merasa tahun 2019 saudara gagal sebagai orang Kristen. Entah mungkin karena engkau jatuh bangun dalam dosa. Engkau mungkin meninggalkan pelayanan. Engkau bahkan mungkin berpikir kayaknya mau tinggalin gereja aja saudara. Tapi jawaban Tuhan tetap sama. Dia bilang begini, aku sayang engkau. Maukah saudara meresponi datang kepada Tuhan? Mari kita tutup mata kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, sore hari ini engkau ingin menerima Yesus sebagai Tuhan, meresponi cinta dan kasih-Nya Tuhan. Sudah ingin sungguh-sungguh mulai serius untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bolehkah saudara engkau taruh tangan kanan di dadamu? Saya akan memimpin saudara untuk berdoa. Siapa lagi? Terima kasih. Ya, siapa lagi?
Termasuk saudara yang merasa tahun ini adalah tahun kegagalan dan saudara merasa sudah ingin menyerah, meninggalkan kekristenan. Saudara merasa tidak mau lagi melanjutkan ini karena sudah malu, sudah merasa gagal. Taruh tangan kanan di dadamu untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, siapa lagi? Terima kasih. Saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dada, ikutin saya berdoa. Bersama dengan seluruh jemaat mengikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini, aku mau menerima kasih-Mu. Aku mau hidup di dalam kasih-Mu. Jadilah Tuhan atas hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Penuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan. Ubah hatiku dengan kasih-Mu. Sertai hidupku dengan kasih-Mu. Mulai hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus. Saya mengajak saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Sebentar kita akan menyalakan lilin. Teman-teman, saudara, Bapak Ibu dari JSC, boleh silakan maju ke depan. Ya. Saya akan jelaskan kenapa sih setiap Natal kita menyalakan lilin, saudara. Ya. Kenapa harus penyalaan lilin? Lilin adalah sebuah pertanda bahwa dari dunia yang gelap kita tidak punya harapan. Lalu tiba-tiba ada setitik terang di situ. Dan biasanya kalau kita dalam gelap, saudara, begitu ada satu titik terang nyala, pasti pandangan kita langsung mengarah ke titik terang itu. Betul, saudara? Itu tandanya apa? Ada harapan. Maka saudara, nanti ketika rekan-rekan kita dari Joyful Abba Love Community ini menyanyikan satu lagu, kita akan menyalakan lilin, tapi saya minta saudara jangan nonton. Saudara jangan nontonin mereka nyanyi apa sih. Saudara, saya minta saudara merenungkan dan berdoa di hadapan Tuhan begini. Bawa pengharapan saudara. Apa yang menjadi doa pergumulan saudara? Mungkin tahun ini saudara gagal, tapi saudara bawa di hadapan Tuhan. Karena masa depanmu masih ada dan pengharapanmu belum hilang. Selama Tuhan masih terus menyala di dalam hidupmu. Mari kita melakukan perenungan Natal pada sore hari ini. Seorang
mematikan lampu ini, bolehkah saudara kalau engkau datang dengan pasanganmu, keluargamu, teman komsel atau siapapun, saudara manfaatkan beberapa detik ini sudah berdoa bersama dengan dia. Pergumulan, pengharapan, saudara berdoa bersama. Kalau itu teman komselmu, doakan dia saudara. Saudara tidak pernah tahu, mungkin orang-orang di sekitarmu sedang membutuhkan kasih, membutuhkan nyala lilin karena hidupnya sudah begitu mulai meredup saudara. Ini waktunya kita menyatakan kasih Tuhan dan kita berkata pengharapan masih belum hilang. Karena Tuhan lahir bagi kita. Nyatakan Tuhan, sehat aja. oh Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, jangan takut saudara, Raja damai, jangan khawatir, jangan takut. sambutlah Dia, Oh ya Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia ada di tengah kita. Penasehat aja, Dia ada bersamamu. Allah yang berkuasa, Dia berjalan bersamamu. Bapa yang kekal, Oh, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat seperti nyala lilin ini yang menyala di tengah kegelapan. Firman-Mu berkata bahwa Engkaulah hidup itu dan hidup itu adalah terang bagi seluruh manusia dan kegelapan tidak menguasainya lagi. Dan terang itu sekarang tinggal lahir di dalam hati kami. Kegelapan tidak akan menguasai kami lagi Tuhan. Karena Engkau penasihat kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Bapa bagi kami sampai kepada kekekalan. Dan Engkau menyertai kami dalam lembah kekelaman sampai kesudahan zaman. Tuhan, kami tidak akan kehilangan pengharapan kami buat tahun depan. Karena di Natal ini kami berjumpa dengan terang-Mu ini. Kami berjumpa dengan cinta yang begitu kuat. Menyeberangi maut demi mendatangi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang kami terima pada malam Natal ini dimateraikan oleh kuasa darah Kristus Yesus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.